Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025 diadakan Misa Kudus di Basilika Santo Petrus untuk merayakan tahun jubileum bagi para influencer dan misionaris digital. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Kardinal Antonio Tagle. Usai Misa, Paus Leo ke-14 memberikan sambutan bagi para influencer dan misionaris digital. Berikut ini saya bagikan sambutan beliau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera menyertai kalian semua. Saudara dan saudari yang terkasih, kita mulai pertemuan ini dengan salam yang sederhana namun penuh kekuatan. Damai sejahtera menyertai kalian. Di dunia kita yang penuh dengan perpecahan, konflik, dan ketidakpastian, kita sangat merindukan damai. Salam dari Yesus yang bangkit ketika ia menjumpai para muridnya yang ketakutan adalah juga salam bagi kita hari ini. Damai bagi kamu. Damai ini bukan sekedar perasaan tenang. Ini adalah karunia dari Tuhan. Damai yang muncul dari pengampunan, dari kasih yang lebih kuat daripada maut, dan dari hidup baru yang datang dari Allah. Dan inilah tugas gereja, dan kini juga menjadi tugas kalian, mewartakan damai ini kepada dunia. Pertama, membawa damai ke dunia digital. Kalian yang hadir di sini datang ke rumah untuk merayakan jubileum kalian sebagai influencer dan misionaris digital. Kalian telah memilih untuk hadir di dunia digital bukan hanya sebagai pengguna, tetapi sebagai pembawa harapan dan pembawa terang Kristus. Damai harus kita bawa kemanapun, ke medan perang, tetapi juga ke dalam jiwa-jiwa yang lelah, yang telah kehilangan arah, kehilangan rasa, bahkan kehilangan makna hidup. Hari ini kita sangat membutuhkan para murid misioner yang mau menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi, atau lebih tepatnya ke ujung-ujung batin manusia, ke tempat di mana tidak ada lagi harapan, ke dalam ruang-ruang digital yang sunyi dan penuh luka. Kita butuh kalian yang membawa Yesus ke setiap hati yang menanti, mencari, dan merindukan jawaban. Kedua, menemukan Kristus dalam dunia digital. Ada tantangan lain yang lebih dalam. Temukan wajah Kristus yang menderita di setiap orang yang kalian jumpai secara daring. Dunia digital bukan sekedar alat, ia adalah budaya baru, sebuah dunia yang membentuk cara kita berpikir, merasa, bahkan beriman. Teknologi bisa mendekatkan kita, tetapi juga bisa membuat kita kehilangan sisi manusiawi. Tugas kalian adalah menjaga agar budaya digital tetap manusiawi dengan nilai-nilai kasih, martabat, dan keadilan. Jangan gunakan teknologi untuk merendahkan orang lain, untuk menyebar kebohongan, atau untuk membangun identitas palsu. Kalian dipanggil untuk membentuk budaya humanisme Kristiani, budaya yang menempatkan Kristus dan sesama manusia di pusatnya. Dan ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus dilakukan bersama. Gereja selalu hadir di tengah perubahan zaman untuk membedakan apa yang baik dan yang perlu dimurnikan. Hari ini kita memasuki babak baru, era kecerdasan buatan atau AI, yang mulai mempengaruhi tidak hanya cara kita bekerja, tetapi juga cara kita memahami diri dan Tuhan. Ini adalah saatnya kita bertanya, apakah kesaksian kita sungguh otentik? Apakah kita sungguh mendengar dan dimengerti? Apakah pesan kita menghadirkan kasih atau sekedar kebisingan? Kita tidak hanya membuat konten,
Kita menciptakan perjumpaan dari hati ke hati. Dan perjumpaan ini dimulai saat kita mengakui kemiskinan kita sendiri. Kita tidak punya semua jawaban. Kita butuh Injil. Kita butuh Kristus. Kita tidak menyelamatkan orang lain dari atas, tetapi bersama-sama berjalan sebagai saudara seiman. Yang ketiga, membangun kembali jaring kasih. Yesus memanggil para murid pertama saat mereka sedang memperbaiki jala mereka. Hari ini Dia juga memanggil kita untuk memperbaiki jaring. Namun jaring kita bukan dari tali dan kayu, melainkan jaring relasi manusia, jaring kasih, jaring perjumpaan sejati. Kita diminta untuk membangun ruang-ruang digital di mana orang bisa merasakan persahabatan yang tulus, bukan kepura-puraan. Kehadiran yang menguatkan, bukan kesepian yang tersembunyi. Kasih yang melampaui jumlah followers. Kita perlu jaring-jaring baru, yang memulihkan, bukan menyingkirkan. Yang membuka ruang untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Yang tidak dikungkung oleh gelembung algoritma, yang seringkali membuat kita hanya mendengar apa yang kita ingin dengar, dan membungkam suara orang kecil. Bangunlah jejaring yang menyelamatkan. Jaring yang membuat kita kembali menatap mata sesama, bukan sekedar layar. Jaring kebenaran. Jaring yang menjadi bagian dari jaring Tuhan sendiri. Satu kesatuan agung dari semua kisah kasih yang dibagikan. Maka jadilah pembawa persatuan dan mampu melampaui logika perpecahan, egoisme, dan polarisasi. Letakkan Kristus di pusat hidup kalian, agar terang kebenaran dapat mengalahkan kebohongan, kedangkalan, dan berita palsu atau hoax. Sebelum saya menutup dengan berkat dan menyerahkan kalian kepada Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan yang telah kalian lakukan, untuk impian yang kalian perjuangkan, untuk kasih kalian kepada Yesus dan kepada gerejanya, untuk bantuan yang kalian berikan kepada mereka yang menderita, dan untuk langkah-langkah kalian di jalan digital yang tidak mudah ini. Semoga Tuhan menyertai kalian dalam setiap klik, setiap kata, dan setiap perjumpaan. Amin.